Telkom University. Salam kenal ya, nama gua Indra Kusuma. Jadi selama beberapa jam ke depan kita mau diskusi di Balut Talk Show. Topik talk show kita kali ini adalah Digital Effect on Future Profession. Jadi saya mulai dari latar belakang era globalisasi dan digitalisasi. Di sini pemahamannya bagaimana kita bisa menghadapi era digitalisasi dan transformasi terhadap profesi. Nah, bertransformasinya hari ini tentunya membutuhkan skill yang lain. Jadi pemahaman apa sih yang teman-teman butuhin untuk menyikapi digitalisasi terhadap profesi kalian? Skill apa yang dibutuhin untuk bisa masuk ke digitalisasi ini? Terakhir, strateginya harus gimana begitu kamu udah masuk ke dalam digitalisasi sebagai penguat dan pendukung bagi profesi kamu. Hari ini bukan gue yang akan ngomong, saya punya narasumber yang daging nih, daging semua isinya, oke? Kang Didit Harjanto, selaku Ketua Himpunan Desain Interior Indonesia Jawa Barat. Kang Didit, monggo. Yang kedua, ini juga anak Bandung, tapi beliau bertempur di Jakarta, di salah satu perusahaan Ivy League di bidang furniture. Saya Rahel Ania dari Abror & Troy. Disapa dulu teman-temannya. Kalau lu pengen tahu cara membranding diri, lu punya produk yang lagi lu kembangin di universitas, zaman kuliah. Bagaimana membranding diri, bagaimana membranding produk. Ini one of the best in town. Gua panggil Kang Anton Ganda Cahyadi dari Social Bread. Please Kang. Oke. Jadi teman-teman, selama beberapa jam ke depan Mind Talks akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. So, let's show begin. Pertama adalah saya mau bicara mengenai perubahan paradigma, kerja aja dulu ya, dengan munculnya teknologi digital. Nah, artinya di sini cara bekerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya paradigmanya beda. Nah, pertama saya mau lempar ini untuk nantinya kita bergulir aja Kang Didit. Kang Didit selaku Ketua Asosiasi Himpunan Desainer Interior Indonesia. Artinya Kang Didit ini sudah lama berorganisasi, sudah lama mengikuti para anggotanya, bagaimana mereka bertransformasi di era 90, 2000, 2010, 2023. Transformasi terhadap kebutuhan kerjanya itu bagaimana di era digital ini Kang? Monggo. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang ya hadir di sini ya. Kita berbagi ya, Kang Indra ya. Kita berbagi ya. Jadi memang selama ini profesi ini memang cukup dinamis ya, cukup dinamis. Dari mulai zaman kita dulu ya berprofesi ini, dari zamannya manual ya. Kita dulu pakai rapido, pakai pensil warna ya. Dan kita jualan marketingnya seperti itu. Skill kita yang dijual ya apa. Semakin skill kita bagus, semakin kita dapat poin bagus juga. Privilege yang bagus juga. Tapi sering perjalanan kan kita butuh percepatan. Percepatan yang akhirnya era digital waktu itu masih 4.0 ya. Nah, 4.0 dikenalkanlah dunia komputer ya. Excite juga masa itu ya. Waduh. Ini kita udah kalau misalkan teman-teman sempat main ke rumah, di saya masih ada mesin gambar tracker ya. Tracker gitu ya, ada meja gambar. Nah, Kang Didit, Kang. Itu masih emang dulu proses kalau menciptakan satu produk, gambar, desain atau apapun, prosesnya kumaha sampai ada tadi meja gambar teh. Iya. Oh. Oke. Nah, ini adalah proses ya. Kalau misalnya teman-teman kita lihat, ini adalah proses pendataan ya. Ini yang harus kita pegang. Bahwa tahap 1 itu apa yang dilakukan? Pengumpulan data. Pengumpulan data tentang landscape, tentang arsitektur, tentang kebudayaan interior. Ini basic semuanya. Begitu kita dapat ini kita olah. Di mana kita olah?
olah pada saat itu teknologi kita. Ada meja gambar, ada Nah. mesin gambar. Nah. Itu adalah tools ya, tools kita. Kemudian karena itu kan butuh effort dan segala macam ya. Kalau misalkan zaman dulu salah sedikit dikerik ya. Nah kalau sekarang di delete, diedit. Nah inilah yang perkembangan di 4.0 waktu itu ya. Saya masih di awal tuh masih menggunakan CAT rilis 12. Rilis 12 itu masih menghitung, menggambar tapi tetap masih menghitung dan lama sekali. Nah akhirnya terus berkembang terus sampai ada 3D-nya apa? 3D konsepnya untuk apa? Untuk interior dan arsitektur. Berkembang lagi itu dari CAD ya. Kemudian berkembang terus ada Google SketchUp. Google SketchUp mempermudah semua pihak. Mempermudah untuk komunikasi dengan owner, mempermudah komunikasi dengan apa? Asistennya. Artinya Kang, dulu dengan metode yang tadi manual, Ya. sudah pasti yang menjadi tolak ukur adalah kemampuan fisik dan waktu. Betul. Betul. Oh, Nah, begadang sih. begadang karena kan deadline-nya itu dipegang sama kita sendiri ya. Kalau sekarang deadline dipegang sama digital. Dan kalau istilah di konstruksi itu pakai BIM ya. Building Information Modeling. Artinya kita bisa bekerja di sini, itu orang ME, ini orang katakan orang arsitektur, interior, kemudian ada landscape. Kita bisa bekerja dalam satu titik. Di cloud kita ambil. Kalau dulu tidak seperti itu. Nah ini yang membedakannya. Nah ini setelah itu kita dapat ada 5.0. Nah inilah yang nanti kita bahas banyak. Gitu kan. Oke. Terima kasih. Oke, itu berarti paradigma yang Kang Didit lihat dari kacamata para anggota himpunan, anggota HDI ya. Artinya dulu pada begadang, mata belel. Makin kesini, mata makin gak belel, hasil cepat sudah dipastikan. Iya kan? Nah, pertanyaannya sekarang hal serupa ke Kang Anton. Terhadap bagaimana sih dulu dunia branding zaman, gue gak kebayang zaman dulu nge-branding kumahanya. Kalau zaman sekarang kan tinggal selfie-selfie aja ya, gitu ya? Bangga? Iya. Saya tadi tertarik Pak dengan Kang Didit dengan proses yang tadi ya. Tadi saya ngebayangin gitu, kalau saya lagi bingung mau ngedesain dapur seperti apa, cukup pakai AI gitu kan. Desain dapur temanya begini langsung dalam sekejap terus jadi gitu kan. Nah udah berubah banget sih caranya gitu. Dulu pun nge-branding kita ke event-event seperti ini gitu. Baru kita tuh bisa naik lah dalam sisi personal brandingnya. Nah kalau sekarang enggak kan. Siapapun bisa jadi seseorang lewat konten gitu. Bahkan bukan seorang ahli pun di bidangnya gitu. Kayak sekarang kan misalnya ada ahli insecure. Saya sampai bingung juga gitu ya. Oh ada ya ahli insecure gitu. Itu ngapain? Bahas tentang insecure Pak. Semua di kontennya bahas insecure gitu. Nah menarik tuh sampai dapat endorse gitu. Wah saya bilang luar biasa ya. Besok-besok ada yang muncul baru tuh ahli apa gitu kan. Nah itu kan menarik personal. Jadi branding itu dibentuk udah lewat konten sekarang Pak. Udah bukan lagi kayak kita ya diundang ke event, kita bikin company profile-nya apa. Nah udah gak kayak gitu tuh sekarang gitu. Udah beda jalur sekarang Pak. Gitu. Oke. Nah tuh bedanya. Berarti kalau dulu manual branding itu masuk-masuk ke event, sponsor acara apa, Iya, radio talk show, wah digeder gitu ya. Bener gak? Betul. Betul ya, Iya. itu zaman kaset, CD. Kalau artis-artis tuh zaman dulu tuh gitu radio show gitu. Branding ya. Betul. Oke, itu Kang Anton. Nah, Nugelis. Anda bekerja profesional dan Anda stick dengan jalur Anda profesi sebagai seorang desainer. Nah, kalau lu lihat kebutuhan industri dalam artian kantor Ya. terhadap Teteh punya kemampuan pada saat masuk, itu yang bisa Teteh sharing sekarang tuh mereka tuh membutuhkannya apa sih dari itu pada saat di interview terus masuk tuh mereka menyeleksi dari apa dan apa yang harus di-equip? Iya, selamat siang semuanya. Aku sapa dulu ya semuanya. By the way ini gak apa-apa akang-akang, kok panas? It's okay. Masih kuat gak nih? Iya Saya kuat, tadi- nanti paling pingsan ya. Saya lagi ngebayangin kayak di pantai aja Pak. Tuh, demi tell you ya, berangkat. Oke.
Ya, aku jawab ya. Jadi kalau misalnya dari profesi yang sudah aku jalanin sekarang, di Arbor & Roy sendiri tuh desainer interior tuh kita biasanya kerjasama ya. Kerjasama dengan desainer-desainer. Jadi mereka yang mau membeli furniture itu mereka biasanya langsung pilih datang ke Arbor & Roy. Nah pada saat Arbor & Roy hire saya untuk menjadi desainer di sana, itu pada saat 2018 itu memang perkembangan desain interior di furniture itu memang cukup berkembang ya gitu. Jadi di furniture yang tadinya salesnya yang biasa, maksudnya yang hanya berjualan, sampai akhirnya mereka tuh harus punya skill untuk menjadi konsultan istilahnya. Jadi kayak harus bisa menyarankan customer untuk, oh ini nih desain yang cocok untuk di rumah American Classic misalnya. Itu furniture-nya seperti apa sih, sofa-sofanya tuh yang seperti apa sih. Nah di situ mulai perkembangan seperti itu sih di 2018 sampai saat ini gitu. Jadi memang profesi desain interior itu memang sangat dibutuhkan sih kalau untuk sekarang ini. Oke, artinya kan Ya. pada saat Teteh bergabung Ya. dengan Arbor & Roy. Kita belum bahas ya Arbor & Roy nanti apa, Yes, nanti kita aha. bahas. Pada saat Teteh bergabung masuk ke dalam perusahaan itu, Ya. artinya sudah pasti sebuah perusahaan akan melihat Teteh sudah lengkap dengan satu paket equipment. Iya, Apa aja? aku pun juga sambil belajar ya di Arbor & Roy sendiri karena awal pada saat saya masuk di Arbor & Roy itu menjadi sales consultant desain interior di showroom gitu. Jadi skill desain interior saya pada saat kuliah itu saya terapkan tuh di pekerjaan gitu. Itu jadi langsung relate kayak oh desain style kayak waktu pada saat zaman-zaman kelas sejarah mungkin kalian juga ada kan kelas sejarah arsitektur berapa gitu kan, itu kan pasti kelas yang sangat membosankan karena kelas teori kan. Ya itu yang saya rasakan juga gitu loh. Jadi Nah, artinya Teh, sorry, Ya. artinya tadi pas Teteh pertama masuk, ya, berarti kan siap memberikan services. yes. Saya nih, Ya. gue datang, halo Mbak, Ya. gitu kan. Saya mau bikin rumah, interior rumah, gitu kan. Ya. Berarti Teteh saat itu harus bisa mewakili perusahaan, Yes. at the same time sebagai call center, Ya. artinya Ya. services center ya. Mhm. Harus punya jiwa hospitality dong, Ya, equip betul, dong. betul sekali. Kemudian penguasaan produk Product sudah pasti. knowledge, betul. Kemudian menjahit. Ya, Karena saya bilang, oh tapi atap saya gini. Iya. Kan nggak mungkin nanti dulu ya Pak ya. Iya. Saya harus tanya. Iya. Artinya itu betul. Iya, jadi kita tuh memang pelajari dulu nih setiap keunggulan-keunggulan produk itu sendiri itu apa. Jadi kita bisa relate dengan kebutuhan dari customer itu sendiri gitu loh. Jadi apa yang kita sarankan juga jadi tepat gitu untuk di rumah tersebut atau desain tersebut gitu. Nah, artinya tadi saya udah mulai masuk ke kebutuhan sebuah perusahaan. Yes, betul. Nah, jadi tadi Troy and Arbor. Nah, Kang Anton ini kan dari Social Brand. Ya. Dia ini, nah ini saya unik nih. Dia ini marketplace internet platform. Marketplace untuk influencer dan live host streamer. Apa itu? Nah, kan. Nah, Jadi kalau kita kan mungkin tahu marketplace itu untuk jual produk ya Pak ya. Kayak si orange, si hijau gitu kan. Nah kalau justru kami mempertemukan kreator dengan UMKM. Nah sekarang kan zamannya di mana sebuah bisnis mereka butuh yang namanya konten. Nah konten ini udah nggak zaman dihandle oleh cuman sekedar agency. Mereka butuh seseorang yang bisa merepresent brand tersebut. Nah kalau tadi mungkin dari si Teteh kan yang muncul ke depan gitu. Nah ini tuh kreator. Yang Kreator kita itu ya? akan cari, kita akan bantu cari dengan preference dari brandnya. Misalnya contoh butuhnya laki-laki yang berkumis misalnya gitu ya Pak ya. Indonesia gitu. Nah itu ini kita Q-nya kayaknya gua ya. Laki berkumis ini kayaknya gua ya. gitu. Nah itu kita bantu cariin gitu. Tapi dia bukan hanya sekedar orang baru yang baru main sosmed gitu. Tapi dia memang sudah bergelut di dunia sosial media. Nah itu yang kita bantu mempertemukan dengan si brand tersebut. Artinya gini Kang, Gitu. kalau era-era sebelum ini ya, Iya. kita melihat kalau yang pasti menjadi brand ambassador itu sudah pasti selebritis. Betul. Artinya sekarang tuntutan transformasi Iya. kebutuhan topik Iya. kita, Ya, itu artinya yang bisa merepresent itu bukan hanya dia selebriti, bukan. tapi bagaimana
kita sebelumnya memang tadi ya Iya. sudah masuk ke dalam sosial media, kemudian kita menemukan karakter. Ya. Kayak misalkan contoh yang apa? Konten makan tuh. Mukbang. Makan gitu, ada mukbang. satu orang gitu ya, misalkan Betul. Max Carlos gitu. Iya. Dia bukan selebritis, tapi akhirnya dia membentuk bahwa Betul. selebritis ala dia yang bisa merepresentkan sebuah cita rasa masakan tuh bisa Iya. terungkap dari karakter. Begitu ya? Betul sekali. Artinya ini semua punya potensi. Punya potensi banget. Tadi justru saya lagi nyari mana nih yang Nah. bisa jadi kreator kita. Ah, halo. Siap, siap. Oke. Ya, itu, menariknya di situ. Oke. Nah, artinya tadi kebayang seperti itu. Kita bisa dalemin ya. Nanti, Kang Didit. Kang, nah untuk terhadap dunia profesi sendiri, tadi transformasinya, tadi kan Kang Didit ngomong dulu manual, terus sekarang digital. Nah di digital ini sendiri sekarang larinya transformasinya udah gimana nih? Biar teman-teman ini ada bayangan. Kayak membernya Kang Didit sekarang larinya udah begini Kang di dalam. Benar-benar. Untuk para desainer sekarang itu, dia harus paham pertama software yang dibutuhkan desain. Harus paham semuanya. Tidak perlu jago tapi harus paham. Artinya nanti kan directnya tuh ke bawah itu ada mungkin yang akan membantu kita entah asisten atau apa. Tapi softwarenya kita harus paham. Kalau dulu kita tuh pahamnya peralatan kita ya, waktu manual ya. Ada gambar ini. Nah kalau sekarang kita harus paham software. Software apa yang dibutuhkan untuk mendesain sebuah karya. Terus yang kedua, udah ada yang tahu BIM belum? Udah pernah mengenal BIM belum? Building Information Modeling. Ada yang Artinya ini sebuah karya yang di cloud dan bisa dikerjakan dalam satu event. Jadi misalkan kita bisa mengetahui kapan kita interior bisa masuk mengerjakan di situ. Kita ambil denahnya, oh denahnya sudah datanya, oh ini datanya sudah sampai sini, berarti interior mungkin 2 minggu lagi, tambahin lagi. Nanti ada orang ME ngecek lagi, nah itu namanya BIM. Jadi kondisi sekarang seperti itu. Belum tadi yang disampaikan sama Kang Jadi Anton. artinya Kang, kalau kita nanti lag, Ya. kita lag lemah atau pelan, nanti jangankan dinilai oleh sebelum ke klien, tapi oleh sistem sendiri akan ternilai kan? Betul. Nah, Mana nih bagian schedule lu kalau lu kagak isi gitu? menariknya si BIM ini ada project manajernya. Jadi ini udah kayak bentuk perusahaan ya. Udah kayak apa organisasi. Dia mengontrol mechanical, electrical, plumbing, terus arsitektur, interior, struktur. Nah, lebih jauh dari sana ini ada nanti VR. Nah, inilah percepatan yang harus dihadapi atau tantangan yang dihadapi sama calon desainer, mungkin kita juga ya desainer ya, profesi ini. Itu yang kita harus mulai bergerak ya. Lebih baik bergerak daripada tidak itu. Iya benar-benar. Gua tapi jadi kebayang gini ya. Teh, tadi ini berarti lebih cepat, dia ada project manajemennya. Iya, betul. Artinya kan ya tadi kita bisa ternilai oleh sebuah sistem. Si sistemnya nanti akan tetot gitu ya, apapun notifikasi. Notifikasinya bahwa kita di line sebelah sini dalam sebuah milestone ini kita lag di sini. Gitu kan Teh ya. Nah ini mungkin Kang Anton bisa bantu jawab terkait dengan tadi artinya ini sistem-sistem seperti ini ada di mana saja selain ada di profesi spesifik tadi. Sistem-sistem seperti ini. Ya. Nah Kang Indra, tapi saya tadi penasaran pengen nanya ke Kang Didit. Itu sistem BIM-nya tadi itu yang ngerjainnya robot, yang sistemnya itu robot atau orang Pak? Nah, ini yang harus kita pahami. Iya. Perkembangan zaman sekarang itu adalah tools. Oh tools. Mohon maaf mungkin pandangan saya. Iya. Ini adalah suatu tools. Tools yang harus kita gerakkan gitu ya. Oh. Makanya itu ada PM. PM ini tujuannya untuk mengontrol. Oh orang ini belum ngerjain apa-apa nih. Oh artinya sebetulnya Lu belum itu ngerjain apa-apa meringkas dari yang PM mengundang rapat hari Selasa depan pukul Iya. 16. Iya. Udah gitu datang Jadi, terlambat karena ya. habis 16 habis makan siang tunduh. Iya. Gitu ya. Artinya dari sistem aja PM ngecek, Iya. klik Iya. langsung ke bagian yang tadi dituju pop up bahwa Betul. lu job desk gitu ya. Oke. Timelinenya jelas itu. Wah keren Jadi banget. memang, ya. nah ini yang tantangan ke depan yang harus dihadapi seorang profesional ya. Di bidang apapun ya. Terutama konstruksi ya. Entah dia orang tenaga ahli struktur, arsitektur, interior, dan grafis semua ya. Sudah ditarik ke sana.
Ya, setuju sih. Tadi kalau Kang Indra tanya, kita pun anak-anak muda, Pak. Saya kesannya kayak mewakili anak muda. Oh, gitu. iya, lu harus selalu di situ, Bro. Lu harus selalu di situ. Kita tuh kalau organize something gitu, kita udah ada yang namanya Trello. Nggak tahu di sini teman-teman pakai Trello nggak? Belum ya, oke. Ada Trello, ada Notion, mungkin Notion juga tahu ya. Nah jadi ada sistem-sistem yang memang udah diberlakukan juga di dunia manajemen juga ada. Bahkan sekarang TikTok sendiri juga bikin. Jadi TikTok untuk membantu semua sistem kelola manajemennya itu ada dia buat aplikasi juga gitu. Nah ditawarkan kepada kita kayak agensi, bisnis, UKM-UKM itu Artinya ditawarin. ini semacam project management ini ya, Betul, software betul, ya. betul softwarenya. Artinya sebetulnya di era digital teamwork pun tetap dipakai ya. dibutuhkan. Tetap. It's not individually sektor ya. Iya, hanya dipercanggih atau dibantu ya Kang Didit sama kayak misalnya kayak Notion gitu. Kita mungkin mau bikin brainstorming bingung, tinggal di situ ada AI-nya. Jadi kita tinggal ngetik, tolong dong cari ide kalau mau bikin konten tentang rumah itu seperti apa. Nah itu dia keluar idenya gitu, dibantu dengan si AI-nya gitu. Nah, bicara AI ini gua di lapangan, di kedai kopi atau di mana tuh ada pihak yang ya, wah AI itu nggak akan bisa menggantikan manusia, Bro. Tapi ada pihak juga yang kita bisa nggak memanfaatkan AI, bukan melawan. Teman-teman, ini karena saya dengan Kang Didit, kita bedanya cuma beberapa hari ya. Jadi mengalami masa transformasi antara tadi ngegambar pakai, kita kan dulu ngegambar pakai Mutoh. Jadi ada yang tahu nggak sih Mutoh? Lu browsing ya, lu browsing image. Saya juga nggak tahu Itu meja lagi. gambar segede gambreng di kamar, penggaris segitiga, dan kalau masuk ke situ itu setelah kita berhasil melakukan sketsa dulu. Jadi biasanya sketsa dulu nih, coret, udah agak fix, baru nemplok ke meja, ngegambar lebih presisi. Dari situ itu baru pakai pensil, ini sambil ya. Pindah lagi masih pakai mesin gambar. Kita ngegambar tapi udah mulai pakai rapido, udah mulai pakai spidol, udah dipermanenkan. Jadi gambar kita sudah mau masuk tahap istilahnya render. Kalau di gambar teknik itu kalau di kalian itu render udah mau final. Jadi kalau pas narik garah tiba-tiba haci gitu ya. Cih gitu kan, panjang. Itu yang tadi istilahnya ngambil cutter, karena kertasnya itu namanya kertas kalkir. Kayak transparan gitu ya. Kayak kertas inilah. Kertas apa sih buat cewek? Kertas minyak. Minyak. Dikerik tuh, kerik, nunggu kering dulu, dikerik tuh. Tapi kalau udah kebablasan, apa yang terjadi coba? Itu kertas diangkat, dirobek, marah-marah, lempar. Bukan buat lagi dari awal. Nah transformasinya yang terbayangnya itu kan, dulu tuh kayak begitu gambarannya. Nah artinya kan tadi Tanita bilang, Kang Anton bilang bahwa kebutuhan perusahaan terhadap skill kita. Pertanyaan gua nih, masing-masing aja kita diskusi. Istilahnya haram nggak dengan AI nih? Ladies first. Oh baik, kalau di Arbor and Troy sendiri kita juga menggunakan AI. Kita khususnya kita pakai ChatGPT untuk caption, untuk promosi. Itu kita memang memanfaatkan itu karena sekarang udah ada yang lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kita juga untuk brainstorm jadi kayak lebih mudah gitu. Jadi konsepnya mau kayak gini nih. Oke, kita chat di ChatGPT itu untuk jadi panjangnya tuh seperti apa gitu kan. Itu kan tapi idenya tuh dari kita dulu gitu untuk dikembangin. Gitu sih kalau di Arbor and Troy. Contohnya maksudnya chatting gimana dengan, soalnya Kang Didi juga dia penasaran. Chatting, okay. gue juga penasaran. Apaan chatting? Iya, jadi setahu saya kan sorry ya, misalnya- ini setahu saya. Chat GPT itu kita nulis misalkan saya hari ini mau bikin materi tentang digital effect on future profesi keluar. Yes, betul. Nah tadi yang dimaksud gimana untuk brainstorm? Ya untuk brainstorm jadi kayak misalnya kita mau bikin promosi konsep soal suatu furniture gitu ya. Kita menjelaskan satu furniture. Oke, ini kata kuncinya misalnya American Classic, Modern, and style, simple gitu kan. Jadi itu dikembangin dari ChatGPT. Misalnya kita ketik American Classic furniture, terus dia akan menjelaskan seberapa panjang itu kan si
cerita itu, lalu dari situ kita perdalam lagi tuh apa yang mau kita gali dari dari ChatGPT itu gitu. Jadi Dan mungkin nanti aja pas lu bawa diterapkan. itu diskusi sama tim lu meeting, Betul. salah satu member meeting itu juga akan challenge Iya. lu dengan riset Iya. dia di ChatGPT kan? Iya betul. Jadi ChatGPT itu jadi Wow. sebagai Berarti Kang Anton sebagai brainstormnya apa? kita juga. ChatGPT gitu. sebagai ini ya, medium ini ya. Betul. Jadi Membantu. Iya referensi. Jadi kalau misalnya kita kan biasa search Google gitu kan satu-satu gitu kan, kayak nggak kelar-kelar tuh kita scroll cari gitu kan ini tentang ini. Kalau dari ChatGPT kan udah langsung kayak terangkum semua di situ gitu. Jadi kita lebih cepat lah untuk mengatur seperti itu. dan tidak ada ngarang.com ya. Iya nggak ada ngarang.com. Artinya sah, Iya. sah ya? Iya. Kang. Ini kan transformasi yang lumayan ya, lumayan hebat lah. Artinya kalau dulu kita bisa dari pagi sampai pagi lagi untuk mendapatkan itu. Cuman ada jangan lupa, AI ini adalah tools bagi saya. Tools. Artinya ketika kita belum membuat kriteria desain, AI ini tidak berarti apa-apa. Tapi ketika kita sudah membuat kriteria desain, misalkan desainnya itu harus tentang kelokalan. Atau desainnya itu tentang spesifikasi teknis. Teknis misalkan dia harus dari bahan baku kayu. Oke. Oke, jadi ini yang si AI itu belum mampu. Bagi saya begitu ya. Spesifik itu ya. Spesifikasi teknis ini yang harus dimiliki sama kita untuk profesi ya. Nah, baru kita masuk ke AI yang tadi misalkan, oh saya butuh tipe rumah jenis batu, keluar. Oh ini saya butuh tipe rumah jenis kayu, keluar. Nah, inilah yang mungkin yang harus kita pegang dulu ya. Mungkin gitu kan. Artinya sah, tapi kita harus tahu dulu. Harus bijak kan. Bijak. Harus bijak. Artinya gini, jangan sampai AI datang kita ambil plak. Artinya ketiplek plagiasi ya. Kita nggak ngerti sebetulnya isinya pun apa gitu ya. Kalau misalkan hasilnya jadi positif, oke. Tapi kalau jadi negatif malah jadi misalkan nih contoh ya, saya mau membranding sebuah salah satu motif kebudayaan, ambil banyak banget. Kita ambil. Tapi kita tidak mempelajari filosofinya. Ternyata setelah desain di sebuah lantai, dilarang. Iya. Karena filosofinya tidak di situ. Kita ngelihatnya estetis padahal ini hal yang dilarang kalau di Betul. kulturnya. Iya. Karena kalau misalnya kita bicara kultur, dia lebih ke berbicara tentang keagungan Maha Pencipta ya. Terus perkembangan, pertumbuhan mengenai flora dan fauna. Dan itu memang ada yang horizontal dan vertikal. Nah, ini yang misalkan yang kita harus punya itu. Supaya kita tidak terjebak, begitu ditempelkan, waduh banyak yang protes. Kalau buat saya AI itu pintar, tapi kita yang menggunakan jauh lebih pintar, Pak. Pernah dengar quotes nggak teman-teman? Orang pintar itu terlihat dari apa pertanyaannya dia kan. Nah jadi pakai AI itu saya sampai begini. Ini contoh chat. Karena saya pernah bikin bisnis, visi, misi, value, semua dari AI semua Pak. Nah caranya saya gini, bertindaklah sebagai seorang bisnis consultant. Dan saat ini Anda sedang menangani brand yang bernama, saya sebutin nama perusahaannya. Ya. Nah perusahaan ini bergerak di bidang saya ceritain. Dengan target market segmennya begini saya ceritain. Punya value begini, gini. Nah udah beres baru saya bertanya. Menurut Anda apa visi yang cocok untuk perusahaan ini? Nah saya sampai begitu Pak. Bahkan saya sampai curhat aja kadang sama AI gitu. Sama si gitu ya? ChatGPT. Keren, udah pernah belum ada yang curhat sama ChatGPT? Ayo coba pengen denger gua, ada gak? Gak ada ya. Udah pada nyoba belum? Saya mau nyoba nanti. Karena dia pintarnya Iya. begini. Misalnya tadi kita ada pagar-pagar yang AI nggak tahu kan. Nah, terus kita tinggal kasih tahu sebenarnya. Oke, di sini saya mau ngasih tahu ya ke kamu gitu bahwa ini ada pagar-pagarnya yang kamu nggak boleh langgar ya. Ada kode etik begini. Nah, menurut kamu jadi idenya seperti apa? Dia bisa balas lagi gitu. Bahkan saya sampai pernah bertanya tentang sebuah penelitian. Nah, dia terus jawab kan. Terus saya tanya ke dia, tahu dari mana kamu penelitian ini? Dari mana researchnya? Dia sebutin sumbernya semua dan ada Pak. Oh bisa masuk ke dalam terus Bisa ya? sampai ke situ betul. Nah kalau sampai yang nggak ada, dia baru bilang, mohon maaf,
tadi yang saya sebutkan itu ternyata salah. Dia bilang ngaku juga salah gitu. Nah itu AI itu jadi nggak boleh memang plek ketiplek gitu kita ambil, kita itu nggak boleh Pak. Kita harus tanya dulu dari mana sumbernya, kamu jawab ini gitu. Nah bisa sampai seperti itu. Artinya kan Kang Anton juga memahami dulu nih batasan Betul. pagernya mana. Betul. Saya mau buat, Iya. ibaratnya mau buat rumah, tahu batas tanahnya di mana, Iya. jangan ngambil pekarangan Asal, orang. betul. Ya kan? Iya. Artinya itu kan, minimal Betul, kita betul. di situ. Iya, yang menggunakannya yang harus paham secara fondasinya, kerangka berpikirnya, kita yang harus paham. Karena si AI ini just a tools gitu. Oke. Dia cuma tools. Bahkan saya bandingin gitu. ChatGPT jawab begini, saya masuk ke si Bing gitu. Hey Bing, saya tanya lagi ke Bing gitu. Menurut kamu penelitian ini bener nggak ada begini-begini? Kang Dijawab Anton saja. gaul ya. Kang Anton gaul. Super gaul Dunia ini. digital soalnya Pak. Gitu. Nih, lu nonton ini lu gak boleh Mau kalah sama dicoba. Kang Anton loh. Nanti lu selesai acara ini, minta nomor teleponnya, follow IG-nya segala macem, lu japri, tapi lu janji ya harus lebih canggih ya dari dia ya. Ya nggak? Iya, betul. Iya, Betul. Nah saya bandingin ke si Bing. Bing saya tanya juga gitu. Bener nggak penelitian yang dibilang ini. Dia kasih sumber. Nah kalau Bing kan ngambil dari sumber internet kan. Nah dia ada semua tuh. Nah itu bagusnya gitu. AI kita banding-bandingin aja gitu. Nah menariknya nih, tadi berarti kan udah cepet hitungannya untuk membuat sebuah tadi ya bisnis konsep lah. Itu lu bisa jadi 10 menit, lu bisa jadi 30 menit karena Anda mengkomparasi referensinya dari mana. Iya, betul. Sebagai dasar kekuatan statement dan pernyataan. Iya. Oh by the way, saya mau mumpung ingat Kang. Iya. Artinya kalian kalau menggunakan digital itu harus bertanggung jawab, totally agree. Betul. Totally agree ya. Nah, karena tadi bisa kita bikin visi misi dalam 5 menit, 30 menit dan lain-lain. Berarti kita sebagai profesi atau sebagai orang atau sebagai profesional mesti mengequip apa lagi karena bisa jadi gini, saya dengan Teteh kita lagi sama-sama berkompetisi sehat, tapi skillnya bisa sama dong. Nah, kalau udah ada AI apa berarti ya gua sebagai manusia mesti menguatkan dia apa nih? Kalau dari saya Kang Indra, jadi balik lagi cara kita berpikirnya dan memahami sesuatunya yang menurut saya itu jauh lebih penting gitu. Kayak let's say gini, hampir semua di tim saya waktu awal munculnya ChatGPT, saya tanya bagaimana kalian menggunakan ChatGPT waktu kalian minta si ChatGPT ini bikin ide konten. Saya presentasiin di depan layar, terus mereka ngetik. Semua instruksinya standar. Instruksinya cuma bilang kan, tolong buatkan ide 10 tentang hal ini. Udah, gitu doang. Nah saya ajarin yang kayak tadi Pak. Jangan, saya bilang, nah itu kan balik lagi ke kita penggunanya kan. Saya minta dulu, misalnya contoh kita handle klien kayak tadi misalnya interior design. Nah saya minta dulu, bertindaklah sebagai seorang interior designer yang terkenal, saya bilang gitu misalnya. Atau yang sudah berpengalaman. Nah terus mau desain apa, saya ceritain dulu ke dia gitu. Kamu tuh kenapa, lagi apa, gimana. Nah itu ceritain dulu ke si AI-nya Pak. Setelah dia nangkap semua, baru kita instruksi. Nah sekarang buatlah 10 ide konten mengenai ini gitu. Nah itu baru jawaban dia tuh akan bagus Pak. Akan kena banget gitu. Kalau dari aku sih sama sih, setuju dengan kayak gitu. Jadi kita tuh harus punya konsepnya dulu, apa yang mau kita gali, baru kita kembangin di ChatGPT itu. Jadi ChatGPT itu sebagai medianya kita, toolsnya kita untuk apa yang jadi ide kita nih tadinya di kepala kita tuh masih berantakan gitu kan, masih kayak tentang misalnya dindingnya sebenarnya mau warna merah gitu, tapi lantainya pengen warna biru. Nah kayak gitu-gitu kan berarti kan itu masih raw banget lah. Nah di ChatGPT itu tuh jadi kayak wadahnya kita buat brainstorm, cari yang lebih relate, yang kayak gimana gitu sih. Mungkin saya berbagi pengalaman sedikit ya. Jadi gini, dulu saya sempat dimintakan mendesain sebuah lobi rumah sakit ya. Lobi rumah sakit di Kabupaten Bone ya, Makassar. Apa yang terlintas di benak saya tuh? Waduh, apa ya? Saya cari tuh browsing ya tentang karena jarak jauh ya, jaraknya jauh. Saya browsing tentang Kabupaten Bone, termasuk motif-motif Makassar tuh apa aja. Udah. Setelah itu ini mau diapain? Data sudah ada nih. Akhirnya saya jalan-jalan tuh. Naik motor. Saya berhenti di depan rumah sakit Advent. Itu tuh saya lihat ke atas,
ada pohon rimbun kan dari situ ya, pohon rimbun, ada matahari masuk. Saya coret-coret di situ, udah pulang. Pulang, sudah itu saya lihat data lagi. Oh data ini apa nih? Oh ini data, keluarin data. Terus dari data itu saya coret-coret semua. Saya keluar hampir 15 ide. Nah 15 ide, terus setelah itu saya harus apain ya? Saya harus harus tahu industrinya siap mengerjakan ini siapa nih. Tapi sebelum ketahui sama industri, saya mikirkan dulu ini kira-kira kalau misalnya saya terapkan enaknya di mana ya? Di plafon, di lantai, di dinding. Dari stilasi itu saya lihat meja gambar. Saya ambil kertas gitu ya, ada bayangan. Nah itu yang saya bikin akhirnya, oh ternyata ini ada matahari, ada ini konsep dari situ ya. Bikin dari plat 5 mili, terus di laser cutting ya, dibikin laser cutting dan jadilah motif itu, penyerahan itu. Nah lalu saya terapkan di plafon, dikasih lampu. Nah artinya untuk menjalankan proses itu kan panjang ya, panjang. Memang saya dapat 10 ide, 15 ide dalam satu sisi sampai kecepatan. AI itu bisa menjawab itu semua. Tinggal sekarang si AI ini apa yang mau dipakai? Betul saya sepakat dengan Kang Anton itu ya. AI ini adalah tools ya, adalah tools. Kita punya konsep, kita punya kriteria desain. Terus misalkan kriteria desainnya tentang kebudayaan, carilah data kebudayaan itu. Baru kita mulai mencari alat bantu referensi itu adalah AI itu. Ya artinya sebenarnya tadi kalau saya lihat dari Akang Teteh ini, benang merahnya adalah kita sendiri harus do our homework. Sebelum buka chat GPT, kita udah tahu gitu batasannya mana. Betul ya? Batasannya mana? Kalau lu belum tahu, Anda akan terseret, kita bisa-bisa keseret ke dalam sebuah informasi yang kita nggak paham sebetulnya. Setuju. Ujungnya apa? Outputnya keluar, and then kita presentasi ke orang, dan itu dibayar, pertanyaannya kita bertanggung jawab enggak? Ya, problemnya Setuju, itu. Kang Indra. Bener gak Kang? Nah nambahin Kang Indra. Jadi bukan hanya sekedar itu tuh Kang Indra. Ada satu hal yang saya mulai perhatiin gitu. Rata-rata anak-anak muda jadi ketergantungan sama AI-nya. Yes. Bahkan ide-idenya tuh jadi kerdil. Karena aduh ide apa lagi ya? AI gitu. Nah itu yang. Cari 20, cari 30. Gitu. Kalau tadi nggak dengar cerita Kang Didit kan kudu muter dulu tuh. Cipaganti, Cihamplas gitu kan. Berhenti di depan. Bari ngabaso gitu ya, itu tuh belum ada cerita ngebaso loh. Nah, tapi itu kan sebetulnya dari situ ide-ide originalitas yang muncul kan. Nah kita tuh terkadang jadi bergantung sama si toolsnya. Jadi salah gitu, salah pakainya. Harusnya kita memanfaatkan dia sebagai salah satu pelengkap. Nah kita terbalik, kita bergantung kepada si toolsnya. Nah itu yang lebih bahaya tuh Pak. Nah